Barcelona kini benar-benar harus merancang dan menemukan formula permainan yang sepenuhnya baru di sektor lini depan, pasca resmi kehilangan sosok penyerang andalan sekaligus tiang utama serangan mereka, Robert Lewandowski. Di tengah situasi yang menuntut perubahan signifikan ini, kehadiran Lamine Yamal dinilai mampu menjadi komponen paling krusial dan tak tergantikan dalam serangkaian eksperimen taktis yang disiapkan pelatih Hansi Flick, yang memiliki ambisi besar untuk sepenuhnya mengubah pola, gaya, serta pendekatan cara Barcelona menyerang di masa mendatang. Selama rentang 4 musim penuh, Robert Lewandowski telah menjadi poros utama serta titik sentral yang menyatukan seluruh pola permainan lini depan Barcelona. Kepergiannya kini bukan sekadar menyisakan kekosongan yang mengharuskan tim mencari sosok pencetak gol andalan baru, melainkan juga menghilangkan figur sentral yang selama ini menjadi acuan, titik tumpu, dan referensi utama dalam membangun setiap gerakan serangan Blaugrana. Hansi Flick pun kini mulai terbuka dan serius mempertimbangkan kemungkinan untuk menempatkan Lamine Yamal di posisi yang jauh lebih sentral dan berada di jantung serangan. Gagasan berani ini berpotensi berkembang menjadi salah satu inovasi serta perubahan taktik paling menarik, ikonik, dan mengubah wajah permainan Barcelona sepanjang musim kompetisi yang akan datang. Lamine Yamal memang tumbuh dan berkembang pesat sebagai pemain sayap kanan yang murni, namun seiring berjalannya waktu dan penyesuaian taktik, perannya perlahan namun pasti bergeser semakin dalam ke wilayah tengah lapangan. Hansi Flick sendiri telah beberapa kali menerapkan skema khusus yang memanfaatkannya layaknya seorang gelandang serang yang bergerak lepas dari sisi kanan, di mana ia diberi kebebasan penuh untuk mencari celah dan ruang kosong tepat di antara barisan bek dan gelandang lawan guna membangun serangan yang lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Peran yang dirancang untuk Lamine Yamal ini memang tidak sepenuhnya sama dengan posisi false nine pada umumnya, namun prinsip dasar serta cara kerjanya memiliki kemiripan yang sangat dekat. Seandainya Hansi Flick memutuskan memainkannya sebagai false nine, Lamine akan memulai pergerakannya dengan berdiri di celah antara kedua bek tengah lawan, lalu perlahan turun lebih ke belakang untuk menerima umpan, sehingga memaksa barisan pertahanan lawan mengambil keputusan yang sangat sulit dan penuh risiko untuk diambil dalam sekejap. Apabila bek tengah lawan memutuskan untuk mengikutinya turun, hal itu secara otomatis akan meninggalkan ruang kosong yang sangat berbahaya di area belakang pertahanan mereka. Sebaliknya, jika bek tersebut tetap bertahan menjaga posisinya, Lamine Yamal justru akan mendapatkan kebebasan penuh untuk menerima umpan di area krusial di antara lini pertahanan dan lini tengah lawan. Dinamika permainan yang tercipta dari situasi semacam ini akan membuka celah dan jalur lebar bagi rekan-rekan setimnya untuk melakukan penetrasi yang lebih dalam dan mematikan ke area pertahanan lawan. Kemampuan alami Lamine Yamal dalam membaca pergerakan, menemukan celah tersembunyi, serta memanfaatkan ruang kosong di lapangan membuat rencana eksperimen taktis tersebut menjadi sangat logis, masuk akal, dan layak untuk diwujudkan. Hal ini pun semakin diperkuat dengan catatan penampilan luar biasa yang ia torehkan pada musim lalu, di mana ia sukses mengoleksi 16 gol serta 12 assist di ajang La Liga, prestasi yang bahkan mengantarkannya dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi tersebut. Bermain dengan posisi yang lebih sentral di tengah lapangan juga memberikan keuntungan bagi Lamine Yamal karena ia dapat terlibat lebih sering dalam ritme permainan tim, tanpa harus terus-menerus berhadapan langsung dengan bek sayap lawan di area pinggir lapangan yang sempit. Ia kini memiliki kebebasan untuk bergerak turun mendekati Pedri, menerima umpan di tengah kerumunan pemain lawan atau ruang yang terbatas, lalu dengan cerdas melepaskan umpan terukur kepada rekan setim yang melaju dari belakang untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Barcelona sama sekali tidak mengharuskan Lamine Yamal untuk terus terlibat dalam adu kekuatan fisik langsung melawan bek tengah lawan sepanjang pertandingan berlangsung.
Hal yang jauh lebih utama dan menjadi inti dari peran yang diembannya justru terletak pada kecerdikannya bergerak tanpa bola, kemampuan menciptakan ruang kosong bagi diri sendiri maupun rekan setim, serta kecepatan dan ketepatan dalam memanfaatkan celah pertahanan lawan sebelum mereka sempat menyusun barisan pertahanan dengan rapi dan kokoh. Eksperimen taktis yang dijalankan Hansi Flick ini akan menjadi semakin menarik dan memiliki daya ganda yang jauh lebih besar apabila Barcelona memiliki sosok-sosok pemain andalan yang mampu memanfaatkan sepenuhnya ruang kosong yang ditinggalkan oleh pergerakan cerdas Lamine Yamal. Dalam hal ini, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi tercatat memiliki karakteristik permainan yang sangat sesuai dengan kebutuhan tersebut, mengingat keduanya sangat fleksibel mampu beroperasi di berbagai posisi di lini depan sekaligus dibekali kemampuan melakukan penetrasi lari cepat yang mematikan ke jantung pertahanan lawan. Anthony Gordon sukses mencatatkan total 17 gol di seluruh ajang kompetisi yang diikuti musim lalu, di mana jumlah tersebut mencakup 10 gol yang ia cetak di Liga Champions, prestasi yang membuktikan ketajamannya di panggung tertinggi Eropa. Di sisi lain, Karim Adeyemi dibekali kecepatan lari luar biasa yang bisa menjadi senjata ancaman nyata. Ketika seluruh barisan pertahanan lawan tertarik mengikuti pergerakan Lamine Yamal yang turun ke area tengah, ruang luas di sisi dan belakang akan terbuka lebar untuk disambar seketika oleh kecepatan sang pemain. Kombinasi susunan serangan seperti Gordon, Lamine, Adeyemi maupun Rafinha, Lamine, Adeyemi memberikan Hansi Flick beragam opsi taktis yang sangat fleksibel dan kaya daya cipta. Setiap kali Lamine Yamal bergerak turun mendekati area tengah, ia secara otomatis menarik perhatian bek lawan, sehingga salah satu rekan setimnya yang beroperasi di sisi sayap langsung memiliki peluang emas untuk menerobos dan menyerang ruang kosong yang terbentuk di belakang garis pertahanan lawan. Hansi Flick sebaiknya tidak membatasi atau mengunci Lamine Yamal hanya sebagai penyerang tengah dengan posisi yang kaku dan tetap. Sebaliknya, sang pemain muda yang luar biasa ini justru akan jauh lebih berbahaya dan sulit diprediksi jika diberikan kebebasan penuh untuk berpindah-pindah. Mulai dari beroperasi di tengah, menyisir sisi kanan lapangan, hingga turun lebih dalam mendekati Pedri guna terlibat langsung dalam membangun serangan. Dalam satu rangkaian serangan yang sama, Lamine Yamal bisa memulai pergerakannya dari posisi tengah, lalu perlahan bergerak menyamping ke area ruang setengah kanan lapangan untuk mencari celah yang lebih leluasa. Sementara itu, pada situasi serangan yang berbeda, ia bisa memilih untuk bergerak turun lebih ke belakang guna menarik perhatian serta mengikuti pergerakan bek lawan, sehingga membuka ruang luas yang kemudian bisa langsung dimanfaatkan oleh Dani Olmo maupun pemain sayap lainnya untuk melakukan penetrasi tajam ke area kosong di pertahanan lawan. Pendekatan permainan semacam ini sekaligus tetap melindungi dan mempertahankan kemampuan terbaik Lamine Yamal saat beroperasi dari sisi kanan lapangan. Sehingga, eksperimen peran false nine seharusnya dijadikan sebagai senjata tambahan yang memperkaya taktik, dan sama sekali bukan untuk menghilangkan atau menggeser fungsi utamanya sebagai pemain sayap yang mematikan. Barcelona sendiri pernah merasakan langsung kehebatan konsep serupa di era Josep Guardiola, ketika ia menempatkan Lionel Messi sebagai false nine dalam laga legendaris kemenangan 6-2 melawan Real Madrid tahun 2009 silam. Pergerakan Messi saat itu membuat para bek tengah lawan terjebak dalam dilema berat, karena ia mampu membuka ruang luas bagi rekan-rekan setimnya untuk melancarkan serangan yang mematikan. Lamine Yamal tentu tidak perlu disamakan atau dibandingkan dengan Lionel Messi untuk mampu menjalankan peran tersebut dengan baik. Hal yang jauh lebih relevan dan penting adalah bagaimana Barcelona dapat memosisikan pemain paling kreatif mereka ke dalam area lapangan yang membuat pola pertahanan lawan menjadi semakin sulit membaca arah dan rencana serangan yang disusun. Meski begitu, opsi taktis ini tetap sangat bergantung pada langkah dan aktivitas yang dilakukan Barcelona di bursa transfer musim panas ini.
Apabila Hansi Flick berhasil mendatangkan penyerang baru yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim, maka kemungkinan besar Lamine Yamal akan tetap dipertahankan dan bermain sebagai pemain sayap kanan andalan. Meski demikian, opsi untuk sesekali menempatkan Lamine di area tengah tetap layak dipertahankan sebagai variasi taktis. Di pertandingan-pertandingan tertentu yang membutuhkan perubahan cepat, fleksibilitas tersebut bisa menjadi kunci agar Barcelona mampu menyusun pola serangan yang jauh lebih bervariasi dan sangat sulit dihentikan oleh pertahanan lawan. Secara keseluruhan, perubahan peran Lamine Yamal menjadi bukti bahwa Barcelona terus berupaya menemukan identitas baru yang tetap memanfaatkan kekuatan utama aset terbaiknya. Fleksibilitas, kecerdasan bergerak, dan kemampuan menciptakan peluang yang dimiliki sang pemain muda menjadi modal berharga bagi Hansi Flick untuk merancang serangan yang lebih dinamis dan sulit diprediksi. Apakah nantinya ia tetap bersinar di sisi kanan atau sesekali menjadi ancaman tak terduga dari tengah? Satu hal yang pasti, Lamine Yamal adalah wajah masa depan yang akan terus membawa harapan besar bagi para pendukung Blaugrana di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Terima kasih.